Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Yahya Iskandar, dalam serial tafsir terhadap teks-teks firman Tuhan yang menarik untuk dibahas. Dalam video kali ini, saudara-saudaraku, saya akan mengupas tema sesudah meninggal, bagaimanakah perjalanan roh orang yang tidak percaya. Sesudah meninggal, bagaimanakah perjalanan roh orang yang tidak percaya. Tema ini bukan hendak membahas nasib akhir atau destiny dari orang yang tidak percaya sesudah meninggal, tetapi lebih membahas proses perjalanan roh tersebut sejak orang yang tidak percaya itu meninggal hingga roh itu tiba pada destiny-nya atau nasib akhirnya di dalam neraka. Nah, berhubung pembahasannya cukup panjang, saudara-saudara, maka saya akan membaginya menjadi 2 video atau 2 chapter. Dan untuk video yang pertama ini, saya akan beri tema proses perjalanan roh orang yang tidak percaya sesudah meninggal, chapter yang pertama. Proses perjalanan roh orang yang tidak percaya sesudah meninggal, chapter yang pertama. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari serial video-video terdahulu kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa nasib manusia dalam kekekalannya ditentukan oleh keputusannya selama ia hidup di dunia ini. Berdasarkan iman Kristen, ketika seseorang bersedia percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka nasib akhirnya akan sangat berbahagia. Sebab dalam kekekalan, ia akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam surga. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah lukisan seorang manusia yang menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dan ia datang kepada Tuhan Yesus karena membutuhkan keselamatan melalui penebusan dosa yang telah dituntaskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Inilah yang disebut orang Kristen atau orang percaya. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah gambar kebahagiaan selamanya yang dialami orang-orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebaliknya, orang-orang yang menolak Yesus Kristus dan tidak mau percaya kepadanya, atau disebut juga sebagai orang yang tidak percaya, maka mereka akan selama-lamanya berada di dalam neraka. Lihat gambar ini, saudara-saudara. Ini adalah lukisan betapa menderitanya orang-orang yang berada di dalam neraka, terpisah selamanya dari Tuhan. Nah, tema kita kali ini akan membicarakan soal proses perjalanan roh tersebut dari sejak berpisah dari tubuh fisiknya hingga tiba di tujuan akhirnya. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah lukisan bagaimana orang yang mati itu rohnya keluar meninggalkan tubuh fisiknya dan sedang menempuh perjalanan ke tujuan akhirnya. Tentu saja dalam iman Kristen, kita tidak mempercayai mitos bahwa orang yang meninggal itu rohnya gentayangan, seperti yang dipercayai oleh banyak orang dari berbagai latar belakang kepercayaan dan budaya. Sebagaimana yang diungkapkan gambar ini. Lihat gambar ini, saudara-saudara. Ini adalah contoh gambaran bagaimana roh manusia masih gentayangan membayang-bayangi orang-orang yang masih hidup. Nah, karena itu, sumber utama untuk menyimpulkan bagaimana perjalanan roh orang yang tidak percaya sesudah berpisah dari tubuh fisiknya, kita harus meninjaunya dari teks-teks firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Nah, saudara-saudara, yang pertama, mari kita tinjau lebih dahulu apa yang telah kita bahas dan simpulkan dalam serial video saya yang ketiga, yang bertema setiap manusia yang meninggal, rohnya tidak berdaulat lagi. Nah, dalam serial video tersebut sangat jelas dibuktikan bahwa orang yang tidak percaya yang meninggal, rohnya tidak bisa lagi dengan bebas menentukan kemana ia akan pergi. Sebab semua roh orang yang telah meninggal itu berada dalam genggaman dan kuasa tangan Tuhan sepenuhnya untuk ditempatkan berdasarkan keputusan yang telah dipilih dan ditentukannya selagi orang itu masih hidup di bumi. Sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Aku melihat orang-orang yang telah mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan Elohim, lalu dibukalah gulungan-gulungan kitab, juga sebuah gulungan kitab yang lain, kitab kehidupan pun dibuka. Selanjutnya, orang-orang yang telah mati itu dihakimi menurut apa yang tertulis di dalam gulungan-gulungan kitab itu, sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, lihat gambar ini, saudara-saudaraku. Ini adalah lukisan pengadilan tahta putih ketika Tuhan Yesus mengadili setiap orang yang sudah mati, namun dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya semasa hidup di bumi. Nah, saudara, dalam ayat di atas tidak dijelaskan secara runut
proses perjalanan roh orang yang tidak percaya tersebut. Sejak saat meninggalnya hingga saat terjadinya pengadilan tahta putih itu. Nah, yang kedua, kita juga perlu memahami adanya kerajaan damai 1000 tahun di bumi ini sebelum terjadinya penentuan nasib manusia dalam kekekalan. Dengan memahami adanya kerajaan damai 1000 tahun di bumi ini, sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 6 dan Wahyu 20 ayat yang kelima, maka kita akan semakin mudah memahami proses perjalanan roh orang yang tidak percaya yang sudah meninggal itu. Coba kita baca Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak lagi berkuasa atas mereka. Sebaliknya, mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Hamasiah yang akan turut memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat yang kelima, Wahyu 20 ayat yang kelima, inilah kebangkitan pertama. Namun orang-orang mati selebihnya, mereka tidak bangkit sebelum masa 1000 tahun itu digenapi. Saudara, dari kedua ayat di atas disebutkan istilah kebangkitan pertama. Apa kebangkitan pertama itu? Kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang-orang percaya untuk mengalami rapture, untuk menjadi mempelai wanita dalam pernikahan anak domba, dan untuk mengalahkan antikris bersama dengan Kristus mengalahkan antikris, dan untuk turut memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun dalam kerajaan damainya di bumi ini. Sedangkan orang-orang mati selebihnya tentulah orang-orang yang tidak percaya. Mereka baru akan dibangkitkan setelah masa 1000 tahun itu berakhir. Sehingga mereka disebut mengalami kebangkitan kedua dengan jeda waktu berkisar 1000 tahun. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah gambaran yang membandingkan antara kebangkitan pertama dengan kebangkitan kedua yang berjarak kira-kira 1000 tahun lamanya. Dengan diketahuinya kebangkitan kedua bagi orang-orang tidak percaya yang baru terjadi kira-kira 1000 tahun setelah kebangkitan pertama yang terjadi bagi orang-orang percaya, maka yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah, di manakah roh orang yang tidak percaya itu berada? Dalam rentang waktu setelah ia meninggal sampai saat orang percaya dibangkitkan dalam kebangkitan pertama, ditambah lagi dengan 1000 tahun masa tunggu hingga mereka mengalami kebangkitan kedua. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan lanjutkan dalam video berikutnya. Untuk video dengan tema proses perjalanan roh orang yang tidak percaya sesudah meninggal chapter pertama ini, kita cukupkan dulu sampai di sini, dan kita akan lanjutkan lagi dengan tema proses perjalanan roh orang yang tidak percaya sesudah meninggal chapter yang kedua. Proses perjalanan roh orang tidak percaya sesudah meninggal chapter yang kedua pada video berikutnya. Jangan lupa saudara-saudaraku, ikuti terus. Pasti seru pembahasannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika saudara-saudara merasa diberkati lewat video ini, tolong di-sharekan juga ke teman-teman saudara ya. Dan jangan lupa subscribe-nya juga saudara-saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.